Aku, Rian, dan Aldi sudah lama merencanakan pendakian ke Gunung Lawu. Gunung ini terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga menyimpan banyak misteri yang menyeramkan. Beberapa pendaki bahkan mengaku pernah mengalami kejadian aneh di sana. Namun, rasa penasaran kami lebih besar daripada rasa takut. Kami bertiga berangkat dari Jakarta menggunakan kereta menuju Solo, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus ke Cemoro Sewu, salah satu jalur pendakian Gunung Lawu. Sesampainya di Basecamp, kami mengurus perizinan dan mengecek perlengkapan. Saat itu, seorang petugas Basecamp sempat memperingatkan kami. "Mas, jangan mendaki lebih dari jam 5 sore, ya. Jalur ini sering muncul hal-hal yang gak bisa dijelaskan," katanya dengan wajah serius. Kami hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam hati, kami menganggap itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti pendaki. Kami makan siang di warung dekat Basecamp sambil berbincang dengan pendaki lain. Salah seorang pendaki senior bercerita tentang mitos pasar setan, jalur gaib yang konon bisa muncul di tengah malam dan menyesatkan siapa saja yang melewatinya. Kami hanya menanggapinya dengan canda, meski ada sedikit rasa merinding di hati. Kami mulai mendaki sekitar pukul 2 siang. Jalur awalnya masih landai, dengan pohon-pohon tinggi di sekeliling. Namun, semakin naik, jalur makin curam dan tertutup kabut tipis. Udara semakin dingin, dan suasana makin sunyi. Kami bertiga terus berjalan, bercanda sesekali untuk menghilangkan rasa lelah. Saat matahari mulai terbenam, kami memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di postil. Hutan di sekitar kami terasa sangat sepi, hanya ada suara angin yang berhembus. Aldi menyalakan kompor portable untuk memasak mie instan, sementara aku dan Rian menyiapkan sleeping bag. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar tenda. "Mungkin pendaki lain," bisik Rian. Namun saat kami mengintip keluar, tidak ada siapa-siapa. Kami mencoba mengabaikannya dan kembali ke dalam tenda. Namun semakin malam, kejadian aneh mulai terjadi. Suara langkah kaki itu muncul lagi, kali ini terdengar lebih jelas, seperti seseorang berjalan mengelilingi tenda kami. Kami bertiga saling berpandangan, tubuh kami mulai merinding. Kemudian suara tawa lirih terdengar dari kejauhan. Suaranya samar, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk kami berdiri. "Kalian dengar itu?" bisik Aldi dengan suara gemetar. Aku dan Rian mengangguk. Perlahan, aku meraih senter dan mengarahkannya keluar tenda. Sinar senter menyapu pepohonan, dan di antara kabut, aku melihat sesuatu. Sosok wanita dengan pakaian putih berdiri tak jauh dari kami. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, dan tubuhnya sedikit melayang di atas tanah. Saat senterku menyorot ke arahnya, dia perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan senyum mengerikan dengan mata hitam pekat. Aku tersentak dan langsung menarik kembali senterku. "Kita harus pergi dari sini," bisikku panik. Kami bertiga buru-buru keluar tenda, membawa senter dan pisau kecil untuk berjaga-jaga. Saat itu juga, suara langkah kaki terdengar semakin cepat, seakan mengejar kami. Kami berlari ke jalur pendakian, mencoba menjauh dari tenda. Namun, kabut semakin tebal, membuat pandangan kami terbatas. Napas kami terengah-engah, jantung berdegup kencang. Kemudian, Aldi tiba-tiba berhenti. "Rian! Rian, gak ada!" teriaknya. Aku menoleh ke belakang. Benar, Rian menghilang. Kami mencoba mencari Rian dengan meneriakkan namanya, tetapi hanya ada keheningan yang menyelimuti kami. Aku mengambil ponsel dan mencoba menyalakan GPS, tetapi tidak ada sinyal. Aldi mulai panik, wajahnya pucat. Tiba-tiba suara Rian terdengar dari arah bawah jalur. "Hei, aku di sini." Kami bergegas menghampirinya. Namun saat kami melihat ke arahnya, kami membeku.
Rian berdiri dengan wajah kosong, tubuhnya kaku, dan senyum menyeramkan terpampang di wajahnya. "Kamu gak apa-apa, bro?" tanyaku gemetar. Rian tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, menatap kami dengan mata yang kosong. Perlahan, dia mulai berjalan mendekati kami dengan gerakan aneh, seolah bukan manusia. Aldi menarik tanganku. "Itu bukan Rian. Kita harus lari." Kami berlari tanpa menoleh ke belakang. Langkah kami terburu-buru menuruni jalur, berharap bisa kembali ke Basecamp secepat mungkin. Setelah berlari selama hampir 1 jam, kami akhirnya melihat cahaya dari pos penjaga. Seorang petugas Basecamp yang melihat kami segera menghampiri. "Kalian kenapa? Mana teman kalian satu lagi?" Kami mencoba menjelaskan sambil terengah-engah, tetapi petugas hanya menggeleng. "Kalau di Gunung Lawu, jangan pernah panggil nama teman kalian saat malam, karena yang menjawab belum tentu teman kalian." Aku dan Aldi saling berpandangan, tubuh kami gemetar. Malam itu kami memilih untuk menginap di Basecamp, sementara tim SAR segera dikirim untuk mencari Rian. Namun pencarian itu sia-sia. Rian tidak pernah ditemukan. Hanya ada jejak kakinya yang berhenti di tengah hutan, seolah-olah dia lenyap begitu saja. 2 hari kemudian, seorang pendaki lain mengaku melihat seorang pria mirip Rian berjalan sendirian di jalur pendakian, tetapi saat hendak menghampirinya, sosok itu menghilang di balik kabut. Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya, apakah yang kami lihat malam itu benar-benar Rian? Atau sesuatu yang lain telah menggantikan dirinya? Sejak kejadian itu, aku dan Aldi tidak pernah lagi mendaki Gunung Lawu. Malam-malamku selalu dihantui oleh mimpi buruk, suara tawa lirih, dan bayangan sosok yang menyerupai Rian. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke Basecamp Gunung Lawu untuk mencari jawaban. Salah satu pendaki lokal berkata, "Jika temanmu hilang di lawu, kemungkinan dia sudah menjadi bagian dari mereka yang tak terlihat." Aku hanya bisa terdiam, menatap ke arah gunung yang diselimuti kabut tebal. Rian telah menjadi misteri yang tak akan pernah terpecahkan.